Hina tidak tumbang diserang bikin ketar-ketir kawan. Itulah ungkapan yang bisa menggambarkan sosok Gary. Seorang pembalap kelas dunia yang sering juara. Namun walau begitu bukan berarti Gary ini tidak terkalahkan. Di balapan rally terbarunya ia dibantai telak 3 ronde berturut-turut oleh sahabatnya Renault. Hal itu jelas membuat Gary menjadi frustasi dan ingin pensiun dini. Namun saat pulang ke kantor, ia dikejutkan dengan kabar bahwa Renault telah mengundurkan diri dari balapan. Usut punya usut, itu semua adalah akibat Jenny pacar Gary telah menyogoknya. Jenny bilang bahwa Gary sangat memalukan. Pembalap kelas dunia sepertinya masa bisa kalah beruntun dari Renault yang cuma dikenal sebagai pembalap kampung? Jelas kebutuhan sepihak Jenny membuat Gary marah besar. Gary tak lagi peduli jika Jenny adalah direktur perusahaan ini. Dan hari itu juga Gary meminta putus dan keluar dari tim balapnya. Hati hancur dan pikiran pun mulai mengabur. Yang terbesit di pikiran Gary hanyalah pulang kampung. Namun di perjalanan ia tiba-tiba dikejutkan dengan seorang supir yang mampu menyalipnya. Padahal yang ia gunakan adalah sebuah Porsche keluaran terbaru. Kok bisa kalah kencang sama pick up seperti itu? Oleh karenanya, Gary segera menantang sang supir untuk adu cepat di lintasan ini. Namun salah besar jika Gary menantang pria tua ini. Perkenalkan, bapak-bapak anak satu ini namanya Gugun. Ia sendiri dikenal sebagai sang legenda dewa balap di kampungnya. Predikat itu ia dapatkan karena Gugun adalah kurir ikan dengan catatan waktu antar tercepat di antara kurir yang ada. Jika yang lain butuh 4 jam perjalanan, Gugun bisa memangkas waktu itu hingga setengah jam saja. Entah pakai ajian apa, yang jelas skill mengemudi Gugun sangat ditakuti oleh semua orang di desa ini. Kita kembali lagi ke Gary, yang terlihat kesal karena kalah adu balap dengan Gugun. Namun sesampainya di rumah, sang ibu yang ia cari malah tidak ada. Tiba-tiba saat Gary mau pergi, mobil pink khas milik ibunya lewat. Dengan diikuti puluhan pria bujang. Dan kini Gary tahu, sang ibu malah bikin bisnis perjodohan. 呀，栽半那儿了！吓我一跳！妈呀！啊，你这声音…… Oh iya, perlu kalian tahu, Gary hanya punya ibu. Sama seperti Daud. Diketahui sang ayah telah pergi meninggalkan keluarga akibat selingkuh dengan pembantunya. Sama seperti Daud. Kayaknya cerita ini gak ada, Dan ya, oleh karena itulah sang ibu selama ini mati-matian membesarkan Gary demi merubah hidup mereka. Namun ya, sepantasnya hidup di kampung kalau jam 7 belum bangun ya nggak bangun. Oleh karena itu, Gary pun segera beranjak dari kasur, sarapan, dan langsung manasin mobilnya. Di tempat lain, kita kembali diperlihatkan dengan Gugun dan para warga desa yang berkumpul. Di sana Pak Lurah bilang, jika mereka akan mengadakan sebuah balapan demi mengganti titel dewa balap di kampung yang kini masih dipegang Gugun. Bagi siapapun yang memenangkan balapan ini akan mendapat sebuah hadiah fantastis, yaitu 5 jempol dan sebuah ucapan, "Selamat ya." Walau hadiahnya nggak seberapa, seluruh warga kampung yang ada tetap semangat, kecuali mas-mas ini. Saking gugupnya menunggu lomba, perut mules akibat makan nasgor buat sarapan telah mengantuinya. Gary yang gak sengaja lewat langsung dimintai mas ini buat gantiin dirinya. Melihat berak masnya udah di ujung celana, Gary pun iba dan langsung mempersilahkan pria malang itu pergi duluan. Kok mambu ya? Tak disangka di dalam pickup itu ia kembali bertemu dengan bocah yang mengotori mobilnya. Alhasil Gary hanya menyeringai bahagia dan bilang, "Tak bawa ngebut ya? Entek kowe." Seluruh peserta balap mulai berkumpul di posisi start. Namun di antara mereka semua ada satu nama yang diunggulkan. Yang tidak lain tidak bukan adalah anak Pak Lurah, Samsul. Bukan karena Samsul jago nyupirnya, tapi ya karena anak Pak Lurah lah. Mau apa lagi privilege cuma itu?
我跟你没完！ Akibat kekalahan itu, Pak Lurah jelas kesal, tapi tidak dengan Ibu Geri. Sang ibu tak menduga bahwa anaknya mau ikut balapan ini. Jelas nama Geri mulai diagung-agungkan akibat manuvernya yang sangat gila tadi. Sekarang Gugun datang menghampiri. Namun jelas ekspresi terkejut muncul dari wajah mereka berdua. Awalnya Gugun ragu karena Geri telah menghinanya kemarin. Namun daripada mengajari anak lurah yang kurang ajar ini, Gugun pun memutuskan untuk menerima Geri sebagai calon dewa balap yang baru. Saat sampai di rumah, Geri bertanya, apakah ia punya kenangan bersama Pak Gugun? Sang ibu menjawab bahwa dahulu saat melahirkan Geri, Gugun adalah satu-satunya orang yang membantunya. Karena sang ayah yang brengsek itu telah pergi dengan pembantu mereka. Oleh karenanya, saat Geri kecil, Gugun sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Ditambah lagi, dulu Geri sering main sama anaknya, Mary panggilannya. Iya, perempuan manis ini namanya Mary. Awalnya Mary agak lupa, namun saat mereka melakukan suit, akhirnya Mary ingat dengan laki-laki tampan di depannya. Dengan malu-malu, Mary bertanya tentang kabar Geri saat ini. Dengan juga malu-malu, Geri bercerita bahwa kini dia telah sukses menjadi seorang pembalap kelas dunia. Hal tersebut jelas membuat Mary terkagum. Dengan masih malu-malu lagi, Mary bilang, "Kapan-kapan datang ke rumahku ya?" 记得来我家找我玩啊！ Sejak pertemuan itu, kini Geri kembali punya tujuan. Ia tak lagi patah arang dengan semangatnya menjadi pembalap. Ia pun tak masalah walau tak mendapat hadiah apapun dari titel Dewa Balap. Geri akan tetap melakukan semuanya dengan baik. Asalkan senyum manis Mary masih bisa ia lihat setiap hari. Malam itu, Geri datang ke rumah Gugun bersama Mary. Di sana juga, sang ibu meminta tolong untuk mendidik Geri dengan baik. Namun Geri punya satu syarat kepada Geri, yaitu tidak boleh besar kepala dan harus selalu rendah hati kepada sesama. Permintaan itu jelas Geri sanggupi, dan latihan mereka pun dimulai besok pagi. Setelah menjalani beragam latihan seperti mereka, Mary pun memberi sanjungan kepada Geri yang telah bertahan dari segala gempuran ayahnya. Dan malam itu menjadi sebuah malam yang terasa damai bagi Geri. Tak pernah ia merasakan hal seperti ini sebelumnya. Oleh karena itu, Geri pun berniat usil kepada Mary. 哎，你帮我吹一下呗。别动别动啊！ 春夏，哎，你是不是吃大葱了？ Ternyata Samsul selama ini memendam rasa kepada Mary. Ia pun langsung curhat kepada Gugun karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Namun Gugun menenangkan dengan bilang bahwa ia juga sama. Gugun jatuh cinta kepada seorang janda bernama Ratna. Namun kehadiran Pak Lurah seringkali mengganggunya. Mendengar itu, Gugun pun tak kuasa menahan sedih dan meninggalkan Samsul sendirian di sana. Keesokan paginya, seluruh desa digemparkan dengan berita bahwa Ibu Geri mendapat pelanggan dari desa ini. Jelas hal itu menjadi buah bibir di setiap tetangga. Kira-kira siapa ya yang bakal hamil duluan lagi? Salah, enggak. Maksud saya, kira-kira siapa ya yang bakal jadi besan lagi? Ternyata pelanggan itu adalah Samsul. Ia meminta Ibu Geri untuk membuatkan kencan buta dengan Mary. Namun yang sangat disayangkan, yang datang malah Geri.
Di sana Gary bertanya, kenapa Samsul berdandan serba pink seperti ini? Tiba-tiba Mary pun muncul. Dan untuk wanita inilah Samsul berdandan seganteng ini. Namun Mary tak peduli, karena yang ada di matanya kini cuma Gary seorang. Melihat perjuangannya tersia-sia, Samsul pun akhirnya bilang bahwa suatu saat nanti Mary pasti akan tergila-gila dengannya. 爸，淑云呢？ 爸今天不是舒云鱼的角儿。 Singkat cerita, Gary tak hanya jatuh cinta kepada Mary, melainkan ia juga cinta dengan desa ini. Bersama Mary, Gary mendirikan sebuah pabrik untuk mengolah ikan tangkapan warga dan memudahkan distribusinya ke kota-kota besar yang ada. Selain itu, Gary juga mengajak warga desa untuk live TikTok sebagai pemasarannya. Awalnya Mary bingung, tapi Gary bilang bahwa pekerjaan ini cukup mudah kok sayang. 家人们，我们卖的是什么？鱼4盒、5盒，包邮带回来。 Mari kita joget. Kegiatan live mereka pun mulai mendapat perhatian dari sebuah perusahaan. Mereka menawari kerjasama dengan pabrik yang Gary dan Mary dirikan. Selain itu, untuk memudahkan transportasi, perusahaan ini akan memperbaiki jalanan desa agar lebih mudah dilalui semua kendaraan. Namun Gary malah sedih. Diketahui bahwa perusahaan yang mau bekerja sama dengan mereka adalah tim balap Gary dahulu. Oleh karena itu, Gary hanya bisa terdiam tanpa berkata apapun di hadapan Mary. 哎，你刚刚要跟我说啥来着？ Keesokan sorenya, Gary kembali bertemu dengan bocah tempo hari. Kita panggil saja Tong. Melihat kemampuan Gary yang di luar nalar, Tong berkata bahwa suatu hari nanti ia ingin menjadi pembalap seperti Gary. Namun Gary bilang bahwa menjadi pembalap itu tidak mudah. Saat dirimu merasa sudah menang, kau bisa saja gagal. Dan disitulah keraguan setiap orang akan muncul. Ditambah jika dirimu gagal berulang kali, kehebatanmu yang sudah terjadi akan langsung tertutup oleh kegagalan yang kamu dapatkan. Jadi, Gary tidak ingin Tong merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Namun Tong tak peduli, karena di matanya Gary adalah sang dewa balap desa ini. Ia tak peduli dengan kegagalan Gary. Yang ia inginkan hanya satu, menjadi pria hebat yang pantang menyerah seperti orang di depannya ini. Dan bukannya masalah akan selalu datang di hidup kita. Dan juga, bukannya kita hidup untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah itu. Ucapan anak kecil itu jelas mengetuk pintu hati Gary. Ia tak lagi takut menghadapi segala masalah. Bahkan jika masalah tersebut adalah masa lalunya sendiri. Ia tahu bahwa dirinya sangat memalukan. Ia juga tahu bahwa pecundang sepertinya tak layak lagi untuk dikenang. Namun bukankah setiap manusia berhak untuk mengubah hidupnya? Jenny yang datang hari itu tampak terkejut dengan kondisi Gary yang saat ini. Ia tak menyangka mantan juara dunia sepertinya hanya berakhir menjadi pria kampungan. Dan dia juga tidak menyangka bahwa orang yang akan ia bantu adalah Gary. Gary pun berusaha menutup telinga dari segala hujatan Jenny. Melihat Gary yang terus dihujat, Mary pun segera menengahi dengan bilang bahwa Gary tidak serendah itu. Ia adalah dewa balap kampung ini. Jika Jenny hanya bisa menghinanya saja, bukankah lebih baik dibuktikan di lintasan balap? Mendengar itu, Jenny pun mengiyakan permintaan Mary. Tapi dengan satu syarat. Jika Gary menang, ia akan menyepakati kerjasamanya. Namun jika ia kalah, maka kuburlah dalam-dalam mimpi kalian untuk membangun desa. Tapi siapa yang menyangka? Yang akan menjadi lawan Gary adalah sahabatnya sendiri, Reno. Jenny bilang bahwa setelah Gary pergi, Reno datang dan menggantikannya. Apapun akan Reno lakukan demi uang. Jelas alasan itu membuat Gary marah. Ia pun bersumpah akan membuat Reno malu di lintasan itu. Seluruh warga desa segera menyemangati Gary. Mereka semua berpesan agar Gary tak mengecewakan. Seluruh harapan, doa, dan keinginan warga sekarang ada di tangan Gary.
Kini ia tak lagi menjadi pecundang. Ia tak lagi diragukan. Kini semua rasa percaya ada di atas pundaknya. Malam harinya, setelah usai latihan dengan Gugun, Mary tiba-tiba datang. Di sana ia memberitahu bahwa Jenny telah menyita mobil Gary karena dahulu belinya pakai uang perusahaan. Namun itu tidak menjadi masalah. Mary pun tetap memberi semangat kepada sang pujaan hati dengan memberikan baju balap yang ia buat. Selain itu, beberapa warga juga kembali menitipkan hasil bumi dan bahan pokok sebagai ungkapan terima kasih untuk perjuangan Gary. Melihat jasa-jasa yang Gary berikan ke desa membuat Pak Lurah luluh. Ia pun meminjamkan mobil rongsoknya kepada Gary. Walau lama tak terpakai, dirinya dan warga kampung telah merakit ulang mobil ini dalam waktu semalam. Dan percaya bahwa mobil ini mampu mengantarkan Gary menjadi seorang pemenang. Gugun yang melihat itu tak lagi marah kepada Pak Lurah. Walau hati Ratna bukan miliknya, namun Gugun berterima kasih kepada Pak Lurah karena mau berkorban demi desa ini. Kedua manusia ini saling memaafkan. Pak Lurah juga berterima kasih atas jasa Gugun selama ini. Tanpa adanya Gugun, desa mereka hanya akan menjadi desa biasa yang terbelakang dan tidak akan pernah berkembang. Hingga saat pagi tiba, Gary dan Gugun segera berjalan menuju lokasi. Di sana sang ibu juga datang untuk memberi pesan untuk tetap berhati-hati. Kemenangan memang menggiurkan, tapi anak ibu hanya satu, yaitu kamu. Jadi keluarlah sebagai laki-laki dan tetap kembali menjadi seorang anak yang aku sayangi. Balapan pun segera dimulai. Di sana terlihat Reno menggunakan mobil lama milik Gary. Namun ia tak masalah. Dengan skill yang sudah Gugun ajarkan, Gary yakin bahwa ia akan mudah mengalahkan sahabat sekaligus rival abadinya itu. Di awal balapan, terlihat Reno lebih unggul dibandingkan Gary. Asisten Jenny pun bilang bahwa mereka mungkin bisa mudah memenangkan balapan ini. Tapi Jenny tak pernah meremehkan Gary. Walau mantannya itu pecundang, tapi di lintasan balap, Gary seringkali membuat sebuah keajaiban. Oleh karena itu, Jenny tak mau berpuas diri dengan hasil sementara ini. Kelokan demi kelokan telah Gary lalui. Ia pun teringat dengan beberapa nasihat dari Gugun. Ditambah lagi, Gary sudah cukup lama tinggal di desa ini. Oleh karenanya, Gary segera memacu mobilnya sekencang mungkin. Tak peduli jalanan sempit atau tidak. Karena jika Gary melambat, ia akan terkena masalah setelah ini. 大爷，道路封闭了，你咋进来的？年轻人得有点耐心。我 Benar saja, seorang pria dan sapinya datang melewati lintasan mereka. Jenny yang geram pun segera marah ke asistennya. Jenny merasa sudah memberi perintah untuk menutup semua jalur. Tapi kenapa masih ada pengganggu yang mengusik balapan mereka? Melihat kondisinya yang terhimpit, Reno segera serius. Ia kira akan menang dengan mudah. Tapi nyatanya, balapan di tempat ini menjadi tantangan baru yang membuat jiwanya menggebu-gebu. Kini Gary telah memimpin. Mungkin jaraknya cukup jauh dari Reno untuk membuatnya sedikit lebih tenang. Tapi yang harus Gary ingat, Reno bukanlah pembalap yang patut ia remehkan. Dengan cepat, Reno segera mengejar ketertinggalannya. Gary yang melihat itu sudah menduga bahwa ia tidak akan menang dengan mudah. Apalagi tikungan tajam di depan sana adalah tikungan yang membuatnya kalah dari Gugun dahulu. Namun dengan segala persiapan dan latihan yang telah ia jalani, ia yakin bahwa dirinya mampu menaklukkan tikungan itu. Kilas balik latihannya dengan Gugun pun mulai terputar. Nasihat demi nasihat kembali Gary ingat. Kedua mobil mereka saling berdempetan satu sama lain. Tidak ada lagi yang mau mengalah dan juga kalah. Reno yang semakin mendekat juga mulai melihat bahwa di depan mereka ada sebuah tikungan tajam. Reno segera mempersiapkan diri untuk melakukan drift panjang.
Gary pun dengan penuh keyakinan hati segera membanting setirnya dan inilah yang terjadi. Dengan manuver itu, jarak antara Gary dan Reno kembali jauh. Namun ia tak lagi mengendorkan kecepatannya. Di benak Gary, kemenangan yang sudah di depan mata takkan lagi ia sia-siakan. Dengan tetap memacu gasnya, Gary pun siap menyambut sebuah gelar juara. Namun sayang, tiba-tiba mesin mobilnya mati. Ia tidak menduga bahwa hal ini akan terjadi. Gary segera turun dari mobilnya. Tong yang melihat itu tak mau diam saja. Ia datang membantu idolanya ini untuk segera menang. Namun sayang, mereka berdua tidak kuat mendorong mobil itu. Tak disangkanya, ternyata di dalam bagasi terdapat hasil bumi yang tempo hari warga berikan. Awalnya Gary sempat kesal, namun ia kembali teringat dengan perkataan Gugun, di mana rahasia manuver gilanya ada di beban mobil yang ia kendarai. Gugun tak pernah bisa meningkuk dengan tajam jika mobilnya terlalu ringan. Namun hal itu tak terlepas dari kemampuan pengendaranya juga. Oleh karena itulah, latihan-latihan gila dan tak masuk akal yang Gary jalani adalah untuk semua ini. Melihat Gary yang termenung membuat Samsul gatal. Ia segera mengambil kendang dan lalu menyemangatinya. Seluruh warga desa yang ada juga ikut mendukungnya. Sorak-sorai nama Gary mulai menyeruak di tempat itu, hingga membuat hati dan jiwa Jenny bergetar. Ia tak menyangka bahwa Gary yang selama ini ia kenal mampu mengambil hati banyak orang. Gary yang selama ini ia remehkan menjadi seseorang yang paling dipercaya di tempat ini. Melihat dukungan itu, dengan bantuan Tong, Gary sekuat tenaga mendorong mobilnya. Reno yang sudah semakin dekat dengan Gary sekarang memilih berhenti. Melihat sahabatnya itu berjuang sekuat tenaga hingga akhir, membuat hatinya terenyuh. Karena ternyata ada hal yang lebih penting dari sebuah uang. Ada hal lain yang lebih berharga dan sangat sulit untuk mendapatkannya, yaitu kepercayaan. Tak hanya Reno, mungkin seluruh orang yang hadir di tempat itu juga ikut terbawa suasana. Melihat kegigihan Gary yang begitu getol demi memperjuangkan masa depan desa ini. Hingga akhirnya, garis finish pun telah ia lewati. Seluruh warga desa pun berlari menyambut Gary. Mereka semua merasa bangga karena ada seseorang yang begitu tulus untuk memperjuangkan mereka. Setelah balapan itu, Reno datang menghampiri Jenny dan meminta maaf. Reno bilang bahwa Gary belum berubah. Kekalahannya dahulu mungkin hanya sebuah kebetulan. Karena yang harus Jenny ingat, Gary masihlah seorang juara dunia. Mustahil bagi Reno untuk mengalahkannya lagi. Belum sempat Reno selesai bicara, Jenny menjawab bahwa ia sudah tahu selama ini. Alasan mengapa Jenny mau berpacaran dengan Gary adalah semangatnya, sikapnya, ambisinya, dan juga Gary adalah orang yang tidak akan tumbang, walau diterpa ribuan cobaan maupun rintangan. Dan itulah yang membuat Jenny jatuh cinta kepada Gary dahulu. Dan terlepas dari ini semua, Jenny mengucap terima kasih kepada Reno karena telah membantunya. Di tengah kegembiraan itu, Gary merasa ada yang hilang. Ia tak melihat Mary dimanapun ia mencari. Namun sebelum mencarinya, Gary ingin menemui Reno dan Jenny dahulu. Di sana Reno mengungkapkan alasannya mundur. Itu bukanlah kemauan Reno. Dirinya sangat senang saat bisa mengalahkan Gary yang seorang juara dunia. Ia akhirnya bisa mengalahkan sahabat sekaligus rivalnya selama ini. Namun memang, anak Reno sempat mengalami kecelakaan. Itulah alasan yang membuatnya mundur dari lomba. Dan saat Jenny menghubunginya kembali untuk melawan Gary, Reno sangat bahagia
karena bisa menebus hutangnya. Tapi memang sahabatnya ini benar-benar seorang yang hebat. Oleh karena itu, kucapkan selamat kepadamu dan tetaplah hidup sebagai Gary yang kukenali. 我感谢他，才选择了退赛。但是即使我不退赛，他依然坚定地相信李会长。 Perlahan, Gary mulai menghampiri Jenny. Di sana ia mengucapkan 1000 maaf atas kesalahpahaman di antara mereka. Namun memang, kini hubungan mereka telah berakhir. Dan seorang wanita baik telah menggantikan posisi Jenny saat ini. Jenny tak pernah benci dengan Gary. Sungguh ia tak pernah benci dengan pria yang telah membawanya sejauh ini. Ia tak pernah benci dengan pria yang membuat hidupnya jadi jauh lebih berarti. Dan mungkin hanya satu hal yang mau Jenny ungkapkan, bahwa pintu tim balapnya akan selalu terbuka bagi Gary. Terlepas hubungan mereka di masa lalu, Jenny akan tetap menerima Gary menjadi pembalap terbaiknya selama ini. 谢谢。全村的骄傲。 Setelahnya, Gary langsung mencari Mary. Ia pun menemukan gadis itu sendirian di tepi ladang. Di sana Gary mengucap terima kasihnya karena telah bantu Gary hingga ke titik ini. Kemenangan yang ia dapat tidak terlepas dari perjuangan Mary. Dan selain itu, Gary tak mau lagi menahan perasaannya. Ia pun mengungkapkannya di hadapan Mary. Ia mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta kepada cinta pertamanya ini. Bertahun-tahun Gary menyimpan perasaannya. Berulang kali ia bertemu wanita baik di luar sana. Namun memang, cintanya Gary hanya untuk Mary seorang. Dan oleh karena itu, maukah Mary menjadi teman hidup Gary selamanya? 手呢？这儿。我一看， Beberapa tahun pun berlalu. Pembangunan jalan di desa ini juga telah usai. Desa yang terkenal dengan industri ikannya ini semakin berkembang setiap harinya. Ditambah, kini tak hanya cinta Gary dan Mary yang telah bersemi. Gugun akhirnya diterima cintanya oleh Ratna dan membuat Pak Lurah harus menerima kenyataannya. Diketahui juga Samsul telah move on dari Mary. Dan kini ia berangkat untuk CPNS di kota. Dan juga Gary memutuskan untuk kembali sebagai pembalap. Dan mungkin kali ini ia akan memacu mobilnya bukan hanya demi ambisi semata, melainkan demi membanggakan sang ibu dan juga Mary. Kata Daud waktu cerita film ini ke saya, jadi dia bilang, "Mas, filmnya sumpah saya ketawa doang," gitu kata. Karena katanya sebenarnya banyak banget jokes yang di filmnya nggak bisa dimasukin karena rasanya aneh kalau misalnya saya cerita. Cuma di luar dari jokesnya yang absurd kata Daud, tapi plotnya bagus katanya sih. Dan menurut saya juga iya sih. Jadi plotnya tuh ya sesimpel menceritakan tentang seseorang yang gagal dalam mimpinya, seseorang yang selalu dibayangi masa lalu, masa-masa jayanya dulu. Namun ternyata saat udah keluar dari dunianya ya dia cuma orang biasa seperti yang lainnya. Gak ada bedanya. Malahan termasuk orang yang gak berguna. Dan saya tahu perasaan itu. Saya tahu rasanya pernah besar, terus semua tidak berjalan sesuai rencana. Saya keluar merasa diri masih besar, setelah di luar enggak. Saya gak lebih besar dari sebuah butiran debu, saya gak lebih besar dari itu. Saya kecil banget di hadapan dunia, itu kecil banget. Dan banyak proses yang harus saya lewati untuk menerima itu semua. Tapi yang perlu kalian pahami, hal tersulit dari hidup bukanlah saat memperjuangkan keinginanmu, melainkan penerimaan diri atas kehidupanmu. Sumpah, itu beneran. Karena hidup kita
tidak akan pernah berkembang dan maju jika diri kita sendiri masih belum kita terima. Saya Gogon beserta tim Booster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan komen. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena semua yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang sampai hari ini. Percayalah, itu semua karena kalian. Sumpah. Kalau kalian itu tidak ribut di live chat, terus kalian tidak berkomentar aneh-aneh, kalian tidak curhat, kalian tidak cerita soal kalian di komentar, itu nggak bakal ngebuat Sebatin jadi sampai hari ini. Sumpah, itu semua karena kalian. Sadar nggak sadar, ada beberapa kata yang kita masukin dari komentar-komentar kalian yang menurut kita bagus nih omongannya, ataupun ceritanya dia bagus, terus ya saya ceritain di awal gitu, seolah-olah saya teman dekatnya dia. Karena menurut saya itu hal yang bagus juga untuk di-share, dan kalian harus tahu kalau kadang ketika susah kita nggak boleh ngerasa sendiri di situ. Kalaupun kita belum bisa ngerasa nggak sendirian, maksudnya kita harus terima kalau ya udah ini kita udah remuk, kita udah bukan apa-apa lagi, udah terima itu dulu, abis itu baru kalian melangkah. Setelah kalian terima itu semua, kalian nggak bakal lagi ngelihat dunia sebagai hal yang menyeramkan, tapi sebagai hal yang ya udah, ini hidup. Sekarang saya harus lebih baik dari kemarin. Udah, itu aja. Dan ketika sudah menerima hal itu, banyak pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka dengan mudahnya. Percaya. Banyak yang ngelewatin itu, dan banyak dari komen kalian yang menceritakan hal itu di situ, dan saya merasa senang. Makanya saya bilang Sebatin nggak ada. Sebatin nggak bakal ada kalau nggak karena kalian. Kalau apa ya? Maksudnya karena kalian sih Sebatin bisa sampai hari ini, sumpah. Karena saya baru membaca komen yang luar biasa, dan buat saya makasih banget kalau video Sebatin sudah bisa menjadi peneman di saat-saat susah. Buat saya dan tim, cerita itu berarti banget buat kami karena sesuai dengan tujuan kami. Sebatin minimal bisa jadi peneman harimu setelah capek, setelah lelah, ataupun ya membuat mood kalian baik lagi. Kita nggak meminta hal yang besar dari video ini. Sesimpel mood kalian baik lagi, kita udah senang banget. Sumpah, kita udah senang banget. Jadi terima kasih sekali lagi. Sorry omongan saya panjang. Dan untuk menutup video ini, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Oke? Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Sekarang tenggak kopinya, ambil koreknya, dan Sebatin aja dulu.